Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Ahmad Giri Irwanto, ada Indri Kirani Nurlita, ada Ananda Rizky Pemiasa, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama, yaitu tentang analisis berorientasi objek atau OOA. Yang video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis dan PSTI yang diampu oleh Pak Zuhdi. Oke, langsung mungkin nggak lama-lama, langsung aja. Yang pertama disampaikan oleh Indri Gunarinilita, disilakan. Nah, materi pertama di sini ada pengertian analisis berorientasi objek atau OOA. Analisis berorientasi objek adalah proses untuk memahami kebutuhan sistem dengan cara mengidentifikasi objek-objek yang ada di dunia nyata. Nah, beserta atributnya seperti perilaku dan hubungan antara objek tersebut. Menurut literatur, OOA adalah tahap awal dalam pengembangan sistem yang berfokus pada analisis kebutuhan. Lalu, OOA mengidentifikasi objek tanpa membahas implementasi teknis. Nah, adapun konsep dasar OOA yang pertama adalah objek. Objek adalah representasi dari sesuatu di dunia nyata yang memiliki data ataupun atribut, perilaku ataupun metode. Lalu yang kedua ada kelas. Kelas adalah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Kelas berfungsi sebagai template yang menentukan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Dengan adanya kelas, pembuatan objek menjadi lebih terstruktur dan efisien karena tidak perlu mendefinisikan ulang dari awal. Lalu yang ketiga ada atribut. Atribut adalah data atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu objek. Atribut digunakan untuk menyimpan informasi penting dari objek seperti nama, lalu ukuran, warna, dan juga status. Nah, setidaknya objek dapat memiliki nilai atribut yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Lanjut, di sini masih kita di konsep dasar OOA. Yang keempat adalah metode. Metode adalah fungsi atau perilaku yang dimiliki oleh suatu objek. Nah, metode ini digunakan untuk menjalankan aksi tertentu seperti menyimpan data, menyampaikan informasi, ataupun melakukan perhitungan. Lalu, setiap objek dapat memiliki metode yang berbeda sesuai dengan fungsi dalam sistemnya. Lalu ada jenis-jenis relasinya. Dalam OOA, objek saling berhubungan. Yang pertama ada action, yang kedua aggression, yang ketiga inheritance. Nah, adapun karakteristik OOA itu menurut konsep OOAD, abstraction adalah menyederhanakan objek. Lalu yang kedua, encapsulation menyatukan data dan metode. Lalu yang ketiga, interaction adalah pewaris sifat. Lalu yang keempat adalah polymorphis, adalah banyak bentuk. Nah, adapun tahap OOA adalah yang pertama identifikasi objek, lalu yang kedua identifikasi atribut, lalu yang ketiga identifikasi metode, yang keempat menentukan relasi, dan yang terakhir adalah membuat model dengan diagram UML. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ananda Rizky. Oke, baik. Selanjutnya ada pertama identifikasi objek. Pada tahap ini kita mencari dan menentukan objek-objek yang ada dalam sistem. Lalu ada objek biasanya diambil dari dunia nyata yang berkaitan dengan sistem yang dibuat. Contohnya itu seperti dalam sistem e-commerce, yaitu objeknya bisa berupa user, produk, keranjang, dan juga transaksi. Lalu selanjutnya identifikasi atribut. Setelah objek ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan atribut atau data yang dimiliki oleh setiap objek. Nah, atribut ini berfungsi untuk menyimpan informasi penting dari objek tersebut. Contohnya itu, yang pertama objek produk, yaitu nama produk, harga, dan juga stok. Lalu ada objek user, yaitu nama, email, dan juga password. Selanjutnya masuk ke identifikasi metode. Metode adalah fungsi atau tindakan yang biasa dilakukan oleh objek. Di tahap ini, kita menentukan apa saja perilaku dari setiap objek. Contohnya, objek user. Yang pertama itu login, lalu logout. Yang kedua, objek produk, yaitu menampilkan produk dan mengupdate sebuah stok.
Selanjutnya kita masuk ke menentukan relasi. Itu tahap ini bertujuan untuk melihat hubungan antar objek dalam sistem. Relasi ini penting agar sistem bisa saling terhubung dengan baik. Contohnya itu seperti user melakukan transaksi berisi beberapa produk, dan juga jenis relasi bisa berupa association, aggregation, atau inheritance. Selanjutnya yang terakhir, membuat model. Tahap terakhir adalah menggambarkan semua hasil analisis ke dalam bentuk diagram UML atau Unified Modeling Language. Diagram ini membantu agar sistem lebih mudah dipahami secara visual. Contohnya itu, contoh diagram yang sering digunakan yaitu kelas diagram, use case diagram. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Galio Irwanto. Oke, dari sini saya ambil alih. Untuk studi kasusnya sendiri, kita ngambil sistem pemesanan online. Deskripsi masalahnya, sebuah restoran ingin membuat sistem pemesanan makanan online. Pelanggan bisa melihat menu, memesan makanan, dan melakukan pembayaran. Admin dapat mengelola menu dan melihat pesanan. Kalau pertama, diidentifikasi aktornya. Aktornya adalah pihak yang berorientasi dengan sistem. Yang terlibat yaitu ada pelanggan, admin, dan sistem pembayaran. Kedua, ada identifikasi objek, yaitu kelas. Dalam OOA, kita cari objek utama dari sistem, yaitu ada pelanggan, menu, pesanan, pembayaran, sama admin. Nah, setelah itu ada identifikasi kebutuhan use case tadi. Beberapa kebutuhan sistem yaitu pelanggan bisa melihat menu, pelanggan bisa memesan makanan, pelanggan bisa melakukan pembayaran, dan admin bisa menambah atau mengubah menu. Dan terakhir ada admin bisa melihat daftar pesanan dari pelanggan. Studi kasusnya atribut dan metode. Aduh, agak kepotong ya ini. Yaitu pelanggan. Atributnya ada nama, alamat, dan nomor HP. Metodenya yaitu pesan makanan dan lihat menu. Yang B ada menu, ada atributnya yaitu nama menu dan harga. Metodenya tampilkan menu. Yang C adalah pesanan. Atributnya yaitu ada ID pesanan, tanggal, dan total. Metodenya yaitu hitung total dan simpan pesanan. Yang D yaitu pembayaran. Atributnya metode dan jumlah. Atributnya metode dan jumlah, yaitu metodenya proses pembayaran. Yang 5E admin, atributnya username dan password. Metodenya tambah menu, hapus menu. Nah, relasi status lagi. Studi kasus relasi antar objek. Yang pertama itu pelanggan membuat pesanan. Nah, dari pesanan itu berisi menu. Dari pesanan itu memiliki pembayaran yang akan dibayarin, dan admin tugasnya mengelola menu sendiri. Nah, di sini ada gambar diagram UML. Bisa digedein nggak nih? Nah, sini ada pelanggan. Pelanggan itu memesan makanan online. Lihat menu dulu pertama, pesan makanan yang mau, terus lakukan pembayaran. Terus di admin dia itu mengelola menu. Bisa tambah, ngubah, sama hapus. Dan juga bisa lihat pesanan dari pelanggan. Nah, sistem pembayaran sendiri yaitu hanya memproses pesanan. Jika pelanggan sudah memesan, melakukan pembayaran, maka diproses. Itu use case diagram. Dan kelas diagramnya, seperti yang kita sudah disebutkan tadi, ada pelanggan, nama, alamat, nomor HP, yaitu pesan makanan, lihat menu. Yaitu pesanan juga ada ID pesanannya, tanggalnya berapa, totalnya berapa, ada total, hitung totalnya pesanan yang dibuat berapa, sama simpan. Terus setelah pesanan kita melakukan pembayaran. Pembayaran tuh ada metode pembayaran pakai Kris atau cash. Ini kan online ya, Kris pasti. Jumlahnya berapa, statusnya masih dibuat gitu. Baru diproses. Yang ketiga yang keempat ada menu, yaitu ada menunya apa, nama menunya, nama pesanannya apa, harganya berapa, dan kategorinya apa gitu. Kuah atau bakso kering gitu paling. Ada tampilan menunya. Lalu ada admin itu ada username, nama adminnya siapa, passwordnya siapa kan. Bisa tambah menu,
ubah menu sendiri, bisa hapus menu sendiri, lihat pesanannya sendiri. Nah, ini ketegangan bisa lihat sendiri lah. Tepat satu banyak komposisi bagian dari asuransi. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini, analisis berorientasi objek merupakan pendekatan dalam pengembangan sistem yang berfokus pada objek-objek di dunia nyata beserta atribut, metode, dan hubungan antar objek tersebut. Dalam konsep seperti kelas, atribut, metode, dan relasi, sistem dapat dimodelkan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Melalui OOA, proses analisis menjadi lebih jelas karena menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara nyata. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, kemudahan, dan berbagai aktivitas kemanusiaan. Oke, mungkin semoga di sini sudah terakhir. Semoga ini. Baik, itulah pemaparan materi dari kami, kelompok 6. Semoga bermanfaat dan bisa dilakukan analisis dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.